Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Doa Bunda akan mempresentasikan terkait tugas besar kami, yaitu pemetaan fasilitas kampus ITERA berdasarkan tingkat penggunaan dengan menggunakan algoritma K-means. Next. Kemudian ada anggota kelompok, yaitu ada Randy Apriansa, Rivaldi Yonatan, Satria Fatan Granada, Dev Nathanael, Zikrada Fasa Putra, dan saya sendiri Abdi Maskur Mutakin. Kemudian ada latar belakang penggunaan teknologi pembelajaran mesin, khususnya algoritma K-means, dalam memetakan fasilitas kampus berdasarkan tingkat penggunaan di Institut Teknologi Sumatera. Penelitian ini muncul karena pentingnya efisiensi penggunaan ruang dan fasilitas kampus untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa, efisiensi operasional, dan penghematan sumber daya. ITERA memiliki ukuran kampus yang luas dan beragam fasilitas, sehingga membutuhkan pendekatan yang sistematis dalam mengalokasikan sumber daya dan pengembangan fasilitas. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan fasilitas di kampus ITERA secara keseluruhan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan fasilitas kampus di ITERA. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu, hari, dan jam terhadap tingkat penggunaan fasilitas di kampus ITERA. Adapun tujuannya, yang pertama pengambilan keputusan didukung data, kemudian kedua peningkatan fasilitas yang diharapkan terjadi itu seperti adanya penelitian ini. Terus ketiga itu ada efisiensi pengelolaan fasilitas yang lebih baik dan maju. Next. Landasan teori yang kita ambil yaitu pertama machine learning sebagai cabang dari kecerdasan buatan, dan yang kedua itu algoritma K-means sebagai metode populer dalam clustering data. Next. Metodenya itu kita gunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini pemetaan fasilitas kampus ITERA berdasarkan tingkat menggunakan algoritma K-means. Data dikumpulkan melalui survei dan sistem pencatatan penggunaan fasilitas. Kemudian dilakukan pre-processing untuk membersihkan dan mempersiapkan data. Next. Alur diagram dari penelitian ini yaitu pertama adanya pengumpulan data, kemudian lanjut pre-processing data, clustering dengan algoritma K-means, evaluasi hasil, analisis hasil, kemudian lanjut ke implikasi, dan yang ke terakhir itu adalah kesimpulan. Next. Kemudian untuk alur penelitiannya, yang pertama ada pengumpulan data, yaitu melibatkan pengambilan data dari server kampus ITERA. Kemudian ada pre-processing data, yaitu tahapan pembersihan data untuk menghapus entry yang tidak lengkap. Yang ketiga, clustering dengan algoritma K-means, penerapan algoritma K-means pada data yang telah diproses. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil clustering, yaitu mengevaluasi seperti silhouette atau koefisien dan lainnya. Kemudian 5, analisis hasil clustering, identifikasi kelompok fasilitas dengan tingkat penggunaan yang berbeda dan dilakukan analisis tingkat penggunaan fasilitas dalam setiap kelompok. Dan yang terakhir ada implikasi dan kesimpulan. Mengambil kesimpulan terhadap hasil clustering serta pemanfaatan fasilitas di kampus ITERA. Untuk hasil akhirnya ada rata-rata penggunaan fasilitas berdasarkan jenis kelamin, kemudian metode elbow, dan yang terakhir hasil clustering K-means berdasarkan fasilitas akademik, fasilitas olahraga, dan fasilitas umum. Yang pertama, rata-rata penggunaan fasilitas berdasarkan jenis kelamin. Di sini terdapat diagram rata-rata penggunaan fasilitas berdasarkan jenis kelamin. Hasil dari gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata dari jenis kelamin laki-laki lebih sering menggunakan fasilitas umum daripada perempuan. Yang kedua, metode elbow. Metode elbow adalah metode yang digunakan untuk mencari jumlah klaster atau kelompok optimal yang akan dibuat dalam algoritma K-means. Pada penelitian ini terlihat
titik siku berada di sekitar K3, jadi jumlah klaster optimal berjumlah 3 klaster. Next. Yang ketiga ada hasil clustering key means berdasarkan fasilitas akademik, fasilitas olahraga, dan fasilitas umum. Hasil key means clustering akademik, pengguna di setiap umur pada umumnya sering menggunakan fasilitas akademik, namun ada kelompok umur yang jarang menggunakan fasilitas akademik, yaitu pada mahasiswa umur 21 tahun. Ada beberapa orang yang sangat jarang menggunakan fasilitas akademik, dan pada mahasiswa umur 22 tahun ada yang jarang menggunakan fasilitas akademik. Hasil yang ketiga adalah hasil key means clustering olahraga, pengguna dengan umur 20 dan 21 tahun mayoritas menggunakan fasilitas olahraga dengan frekuensi yang merata dari sangat jarang hingga sangat sering, sedangkan di umur 22 tahun mayoritas pengguna sangat jarang hingga jarang menggunakan fasilitas olahraga. Selanjutnya untuk hasil key means clustering umum, dilihat pengguna dengan umur 20 tahun mayoritas menggunakan fasilitas umum dengan frekuensi jarang hingga sangat sering, dan di pengguna 21 tahun sangat jarang hingga sering menggunakan fasilitas umum, namun tidak sesering umur 20 tahun, sedangkan umur 22 tahun mayoritas jarang dan kadang-kadang dalam penggunaan fasilitas umum di kampus. Next. Untuk analisisnya, penggunaan algoritma key means dalam pemetaan fasilitas kampus ITERA berdasarkan tingkat penggunaan memberikan wawasan penting bagi institusi untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada data. Dengan memahami pola penggunaan fasilitas, institusi dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan menargetkan peningkatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Kesimpulannya, dengan menggunakan algoritma key means untuk memetakan pengguna fasilitas di kampus ITERA, penelitian ini memberikan wawasan untuk pihak kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak orang berbagai usia menggunakan fasilitas untuk belajar, namun tempat-tempat seperti lapangan olahraga atau ruang umum tidak begitu diminati oleh orang yang lebih tua atau lebih senior. Informasi ini mungkin bisa membantu pihak kampus untuk membuat keputusan yang lebih baik, seperti memperbaiki atau menambah fasilitas yang jarang digunakan dan mengatur penggunaan sumber daya dengan lebih bijak. Berikutnya ini merupakan lampiran dari code tentang algoritma key means. Mungkin bisa dijelaskan oleh Dev sendiri. Baik, untuk codingan kali ini kami menggunakan beberapa library seperti pandas, seperti sama matplotlib untuk memberikan scatterplot nantinya. Terus kami menggunakan algoritma clusteringnya di dalam library scalar cluster dan juga scalar preprocessing. Terdapat bagian yang pertama yaitu bagian untuk mengupload data dari laptop komputer ke dalam Google Colab ini sendiri. Kita menggunakan codingan seperti ini, uploaded files.upload, terus next read underscore csv, dan display data untuk menampilkannya. Di bagian yang keduanya terdapat visualisasi data, data penggunaan fasilitas ITERA berdasarkan jenis kelamin. Ini untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin yang akan nanti menampilkan di dalam diagram batang rata-rata penggunaannya. Di sini ada perhitungan rata-rata penggunaan fasilitas. Di sini buat diagram grafik rata-ratanya, mengubah kategori yang sesuai, serta di sini untuk memberikan outputnya. Hasil dari bagian ini, outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ini adalah output dari bagian yang pertama, yaitu berupa penampilan dataset yang kita dapatkan dari Google Form dari 32 responden. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tahap preprocessing data untuk dikelola di algoritma key means clustering sendiri.
Di sini terdapat pemilihan jumlah klaster yang dimana hasil ini berawal dari hasil ini akan mengambil dari visualisasi algo metode yang akan diambil. Ini adalah bagian untuk sesi algo metodenya. Untuk dari algo metodenya ini bakal mengoutputkan hasil seperti ini, yang bagian dimana dari total label di dalam dataset kita ditemukan bahwa jumlah yang paling baik adalah 3 dikarenakan titik yang jauh dari sumbu X dan sumbu Y, atau titik siku yang paling terakhir berada di dalam poin ketiga di jumlah clusternya. Masuk ke dalam sesi hasil akhir, di mana di sini akan menampilkan penerapan k-means clustering yang sudah diambil atau sudah digunakan dan sudah dijalankan di dalam bagian ini. Lalu dia akan menambahkan kolom cluster ke dalam data frame-nya. Dia mengambil data ini dari elbow method, terus lanjut ke mengambil kolom umur untuk dijadikan perbandingan yang menjadi sumbu X-nya, sedangkan fasilitas baik fasilitas akademik, terus fasilitas olahraga dan fasilitas umum dia akan menjadi sumbu Y-nya. Berikut ini ya scatter plotnya, coding untuk scatter plotnya. Ini untuk visualisasikan hasil clustering, serta ini outputnya. Dan ini untuk menghindari tumpang tindih antar subplot. Berikut adalah output dari masing-masing scatter plot. Ini untuk hasil k-means clustering akademik, hasil k-means clustering olahraga, dan hasil k-means clustering umum, fasilitas umum. Mungkin itu aja untuk penjelasan codingan kali ini. Saya kembalikan kepada Abdi. Baik, selanjutnya ada logsheet, yaitu yang pertama ada Randy Apriansa dengan NIM 121140034 untuk kegiatannya membuat latar belakang sesuai waktu yang tertera. Untuk Satria Fatan Granada dengan NIM 12114005 yaitu mencari referensi dan membuat tujuan. Ada Zikrada Fasa Putra, tugasnya mencari referensi. Rivaldi Yonatan Nainggolan membuat rumusan masalah. Dev Nathanael Antonius membuat latar belakang, Abdi Maskur Mutakin membuat latar belakang, Randy Apriansa membuat landasan teori, Satria Fatan Granada membuat metode dan pembahasan, dan yang terakhir adalah Zikrada Fasa Putra membuat metode dan pembahasan. Kemudian sesuai waktu yang tertera, ada Rivaldi Yonatan Nainggolan membuat landasan teori bersama Dev Nathanael Antonius. Kemudian Abdi Maskur Mutakin membuat metode dan pembahasan, dan Randy Apriansyah dan Satria Fatan Granada membuat kesimpulan. Zikrada Fasa Putra, Rivaldi Yonatan Nainggolan, Dev Nathanael Antonius, dan Abdi Maskur Mutakin membuat hasil dan analisis. Kemudian untuk biodata penulis sendiri seperti tertera di dalam presentasi tersebut. Mungkin terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok Pulau Bunda ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.